Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka rabbi wa asta'inuk wa usalli wa usallimu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ba'd. Saya akan membahas tentang perbedaan pilihan Allah dengan pilihan makhluknya Allah. Istifa'ullah wa istifa'u khalqillah. Saat kita memilih, berarti kita membuat sesuatu itu lebih spesial daripada sesuatu yang lain. Saat kita memilih satu barang dari barang yang lain, maka barang itu kita bedakan dari yang lain. Saat kita pilih satu orang dari orang lain, maka orang itu akan kita spesialkan dari yang lain. Tapi pilihan Tuhan itu berbeda dengan pilihan makhluknya. Karena pilihan Tuhan itu bukan dengan pemanjaan. Pilihan Tuhan, Tuhan memilih untuk menjadi kiblat oleh yang lain. Contoh, innallaha qad istafa minal malaikati malaikah wa qad istafa minan nasi rusul wa qad istafa minal amkinati amkinah wa qad istafa minal azminati azminah. Allah itu memilih dari para malaikat beberapa malaikat saja yang menjadi kabairul malaikah, yang besar-besar seperti Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Dari manusia Allah memilih beberapa rasul yang kita tahu ada 25. Dari tempat Allah memilih beberapa tempat seperti Makkah. Dari zaman waktu Allah memilih beberapa waktu seperti Ramadan. Perbedaannya adalah ketika kita memilih sesuatu, maka kita akan menspesialkan sesuatu itu, memanjakan sesuatu itu. Namun ketika Allah memilih sesuatu, Allah akan memberikan konsekuensi dengan pilihannya. Enggak bisa manja. Allah memilih Rasul, berarti Rasul itu dari awal lahirnya akan dapat cobaan-cobaan yang besar, berbeda dengan bayi-bayi yang lain. Ketika Allah memilih tempat Makkah fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, tumbuhan pun tidak bisa tumbuh di tempat itu. Ketika Allah memilih bulan Ramadan, di bulan yang lain halal, sesuatu yang di bulan yang lain halal, maka sesuatu itu haram di bulan Ramadan, seperti makan dan minum. Ketika kita memilih waktu, contoh ulang tahun. Ketika kita ulang tahun, maka kita akan mau makan makanan terenak atau menghalalkan sesuatu yang biasanya tidak kita makan. Maka ketika bulan Ramadan, Allah malah membuat itu susah, membuat yang halal menjadi haram. Ketika Allah memilih Rasul, maka Rasul akan diberikan beban yang sangat berat, lebih dari manusia biasa. Ketika Allah memilih tempat di mana tidak bisa tumbuh-tumbuhan. Fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tapi apa alasannya Tuhan memilih itu semua? Tuhan memilih itu agar bisa menjadi contoh untuk seluruh umat manusia di bumi ini. Contoh, ketika Allah memilih Rasul, maka Rasul itu akan menjadi uswatun hasanah, menjadi panutan, tingkah lakunya menjadi panutan bagi orang-orang di seluruh dunia. Dan keadaan orang seluruh dunia itu beragam, cobaannya beragam. Maka Nabi harus menghadapi masalah yang begitu beragam agar bisa cocok dengan manusia-manusia yang ada di bumi ini. Ketika Allah memilih tempat, maka tempat itu bukan hanya dipilih lalu dibedakan, dispesialkan dari yang lain, tapi tempat itu menjadi kiblat, menjadi panutan untuk seluruh umat manusia di bumi untuk sujud kepada itu. Ketika Allah memilih waktu seperti Ramadan, maka amaliyah atau pekerjaan-pekerjaan kita di bulan Ramadan adalah panutan, adalah suatu contoh untuk pekerjaan atau yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Lalu bagaimana supaya kita menjadi salah satu orang yang terpilih oleh Allah? Menjadi orang yang terpilih oleh Allah, maka kita harus berusaha. Harus berusaha sekuat tenaga kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus memberikan manfaat bagi orang lain. Kita ingat ada cerita seorang pelacur. Pelacur yang memberi minum kepada anjing lalu masuk surga. Ada cerita seseorang yang ibadah 500 tahun, namun dia tidak masuk surga karena dia hampir tidak masuk surga.
karena tidak menerima bahwa masuk surga itu adalah rahmat dari Allah. Jadi orang-orang yang masuk surga, orang-orang itu adalah orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah, bukan sebab ibadahnya. Jadi ketika kita ingin dipilih oleh Allah, maka jadilah seseorang yang bisa diambil panutan oleh orang banyak, yang amal kita itu bisa dicontoh oleh orang banyak. Apa yang kita lakukan harus bisa diterapkan di masyarakat dan bermanfaat bagi semuanya. Itulah kunci ridho Tuhan, di mana kita sudah terpilih menjadi salah satu orang yang mau berjuang untuk kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.